berjumpa di channel Bisa Fisika. Bisa Fisika? Pasti dong. Oke, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 10 semester genap. Karena berhubung sebentar lagi kita akan melakukan ujian semester di semester genap ini, maka adik-adik harus mempersiapkan diri untuk belajar lebih giat lagi, adik. Kakak akan membantu kalian lebih memahami dari materi awal semester genap ya, yaitu tentang hukum Newton. Kita akan bicara tentang penerapan hukum Newton tentang gerak. Yang pertama adalah gerak benda pada bidang datar. Pada bidang datar ada dua kemungkinan, yaitu bidang licin dan bidang kasar. Kita akan bahas pada bidang licin terlebih dahulu. Oke. Pada bidang licin, kita ambil gambar misalnya sebuah benda berada pada bidang licin. Benda bermassa M. Oke. Pada benda diam, total resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah sama dengan 0. Jika benda ini diberi gaya tarik sebesar F, maka resultannya tidak sama dengan 0 lagi. Artinya ada pergerakan. Perhatikan gerak benda pada sumbu X atau sumbu Y. Oke? Ya, benda bergerak pada sumbu X. Sehingga kita akan mencari sigma atau total resultan gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu M kali A, massa kali percepatan benda bergerak. Nah, sekarang kita lihat pada benda licin. Adik-adik harus ingat, pada benda licin itu tidak ada gaya gesek antara bidang dengan permukaan benda. Artinya tidak ada gaya gesekannya. Berarti total resultan gaya yang bekerja pada sumbu X ada berapa? Ada 1. Pada benda ini ada gaya apa lagi yang bekerja padanya? Ada gaya berat, yaitu kita sebut sebagai W. Dan satu lagi apa? Gaya normal yang kita sebut sebagai M. Berarti ada 3 gaya yang bekerja. Pada sumbu X hanya ada F. Artinya F sama dengan massa itu sendiri dikali percepatan. Jika kita mau mencari resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y, boleh? Boleh. Siapa itu? Sigma F Y sama dengan, apakah benda bergerak atas bawah? Tidak, artinya sama dengan 0. Siapa gaya yang bekerja pada sumbu Y? Ada N dan ada W, sehingga M dikurang W sama dengan 0, atau N sama dengan W. Oke, so simple ya, Dek. Nah, sekarang kita masuk ke bidang kasar. Bagaimana dengan bidang kasar? Hampir sama. Membedakannya apa? Ada gaya gesekan. Oke, kita gambar sistemnya. Ada sebuah benda bermassa M. Anggap benda ini diberi gaya sebesar F. Karena bidangnya kasar, maka ada gaya gesekan. Kita harus perhatikan, harus mengerti. Gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Artinya ketika gaya diberi ke kanan, berarti gaya geseknya akan berlawanan ke kiri. Kita sebut sebagai FS, gaya gesek statis, artinya gaya gesekan sebelum benda bergerak. Oke, nih sudah ada nih gaya yang bekerja pada sumbu X. Siapa yang bekerja pada sumbu Y? Sama, yaitu W dan N. Berarti ada 4 gaya yang bekerja. Yuk kita klasifikasikan. Siapa sumbu X? Fx, benda bergerak kanan kiri, artinya pada sumbu X M kali A. Siapa aja? Ada F, berlawanan arah, artinya berarti tanda negatif. Fs sama dengan M kali A. Jika kita mau mencari besar gayanya, maka F sama dengan M kali A ditambah Fs. Jika kita mau mencari percepatannya, maka A sama dengan F dikurang Fs per M. Ini dia. Oke. Nah, ini pada sumbu X. Bagaimana dengan pada sumbu Y? Kita akan cari sigma F pada sumbu Y. Pada sumbu Y benda tidak bergerak, berarti sama dengan 0. Siapa aja? N berlawanan arah dengan W sama dengan 0. Artinya N sama dengan W. Itu dia. Mari kita bahas soal selanjutnya. Ini soalnya. Kita anggap yang pertama adalah bidang licin. Oke, bidang licin. Sebuah benda
Masanya kita buat senilai 3 kg. Artinya kita tinggal masuk aja ya. Misalnya massa benda adalah 3 kg. Karena permukaan di sini artinya tidak ada gaya gesekannya. Kemudian yang ditanya berapa gaya yang bekerja agar benda bergerak dengan percepatan sebesar 1 meter per sekon. Berapa gaya yang bekerja pada benda agar benda tersebut bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Caranya gimana? Tadi sudah kita bahas. Artinya kita akan melihat gaya apa aja yang bekerja pada sumbu X, yaitu kita masukkan kembali rumusnya, sigma F X sama dengan benda bergerak berarti M kali A. Siapa aja pada sumbu X? F, itu yang kita cari. Siapa M nya? 3 kg. Siapa percepatannya? 1, sehingga diperoleh nilai F adalah 3 Newton. Oh, gampang sekali adik. Kalau misalnya kamu mau mencari gaya normal, berapa besar gaya normalnya? Gaya normal sama dengan gaya berat. Dari mana dapatnya? Dari sumbu Y. Fy sama dengan 0. Artinya N itu sama dengan 30. Nah, sekarang soal pertama. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal kedua. Misalnya benda yang sama diletakkan pada bidang kasar sehingga memiliki Fx. Artinya benda bermassa 3 kg. Kemudian berapa besar gaya yang akan diberikan kepada benda agar benda bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat dan lantai kasar dengan koefisien gesekan sebesar 0,5. Gimana caranya? Masukkan aja rumusnya. Perhatikan, benda bergerak pada sumbu X. Kita cari siapa? Oke, sigma Fx sama dengan M kali A. Siapa aja pada sumbu X? Ada F dan Fx, yaitu F. Ini ada F dikurang F sama dengan M kali A. F nya berapa? Itu yang kita cari. Fs nya berapa? Kita nggak punya Fs, tapi kita punya mu S. Kita punya koefisien gesek statis. Maka kita cari dulu. Bagaimana caranya? Nilai Fs sama dengan mu S kali M sama dengan M kali A. Nah, kita nggak punya gaya normal. Bisa kita cari? Tentu bisa. Bagaimana tadi cara mencarinya? Sama? Persis sama. Artinya M sama dengan W. Berarti F sama dengan berapa mu S nya? 0,F dikurang 0,5. Berapa gaya normalnya? Gaya normal sama dengan gaya berat benda. Gaya berat benda berapa? 30. Berapa besar M? 3 kali 1. Siapa yang dapat nilai F? Benar sekali. Jawabannya adalah sebesar 18 Newton. Bisa fisika? Bisa dong. Oke, demikian soalnya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut channel berikutnya. Sarang ya.